Perjalanan keduanya diiringi derik jangkrik yang menggema. Sesekali katak sawah ikut bernyanyi. Mesta terus mengendap, sesekali menunduk saat rambutnya harus tersangkut dengan pohon singkong yang semakin jauh semakin rapat saja. Lihat cahaya itu, ucap si Mesta. Mana? Di seberang kolam. Mesta melihat cahaya berkelip-kelip, seperti dari lampu senter atau obor. Tidak hanya satu, melainkan beberapa sumber cahaya. Itu warga, tak? Ayo kita samperin. Gali dan Mesta berputar arah. Tempat yang menurut Gali adalah sarang monyet, kemudian ditinggalkan. Keduanya berlari di pematang kolam berumput. Suara senapan angin terdengar meletus berkali-kali. Mesta memegik kaget. Dia langsung teringat Loli. Entah mengapa firasatnya mengatakan kalau Loli dalam bahaya. Semakin jauh berlari, semakin sulit Mesta bernafas. Sayangnya Gali terus melangkah jauh. Ditambah Gali menyeretnya tanpa peduli. Mesta sudah begitu tersiksa. Warga dengan obor, senter, kayu panjang, dan juga senapan angin berkumpul di kebun jeruk. Mereka seperti tengah memburu sesuatu. Apa yang kalian lakukan? Pekik si Mesta. Monyetnya menyerang lagi. Sekarang korbannya Nyai Amoy. Untuk keburu ketahuan, dia hanya kena cakar di sekitar wajah dan pinggang. Mesta tercekat. Benar firasatnya, Loli dalam bahaya. Lantas mengapa kalian kesini? Seakan menuduh peliharaan saya penyebabnya. Dia tidak terima. Apalagi sekarang warga tepat berada di samping vilanya. Tidak jauh dari sana, Mesta yakin kedua monyetnya sedang ketakutan dalam kandangnya. Karena hanya di sini yang ada monyetnya. Ayo ikut aku. Mesta yang terlanjur geram akhirnya membawa salah satu dari perwakilan warga untuk melihat kandang yang terkunci. Selain itu Gali mengikuti karena khawatir terjadi sesuatu kepada Mesta. Mereka menunggu persis di depan gerbang villa. Sementara itu Mesta masuk lewat pintu samping yang terbuka karena dia tinggalkan saat melihat Nenek Sinden. Rasa takut yang baru saja sirna kini hadir lagi. Padahal bokor tempat Siri yang tadi terjatuh berada di tempatnya. Dengan cepat dia membuka pintu depan, lalu membuka gembok gerbang dan mempersilahkan warga melihat sendiri. Kandang memang terkunci, tetapi hanya ada Lili yang sedang meringkuk di sudut kandang. Mana yang satunya lagi? Loli. Mesta menjadi panik. Dia memastikan kandangnya. Di atap kandangnya, bahkan sampai kandang lama tempat Lili biasanya dipisahkan. Tetapi Loli tidak ada. Posisi kandang masih terkunci dan tidak mungkin dia lenyap begitu saja. Dah, jelas sekarang. Siapa bilang kekacauan? Ayo, kita buru dia, teriak salah satu warga. Mesta panik sampai menangis. Teringat kembali bagaimana bahagianya dia mendapatkan Loli saat ulang tahunnya. Teringat juga perpisahan yang terjadi karena Loli sering kabur di komplek perumahannya di Jakarta. Warga yang resah dan mengamuk itu berduyun mencari keberadaan si Loli. Mereka berpikir untuk tidak menundanya lagi karena khawatir korban selanjutnya akan berjatuhan. Senter yang terang dan besar disorotkan ke arah pohon kelapa di sekitar tanah wakaf. Mesta hanya bisa menangis dan membaca doa berharap Loli baik-baik saja. Aku akan pastikan Loli akan aman. Kamu di villa saja, istirahat. Mau aku panggilkan Bik Marni? Tawar si Gali. Iya Gali,
Jawab Mesta dengan suara tercekat. Dia kembali ke villa. Seketika rasa sepi kembali mencengkamnya. Lampu dapur kembali berkelip, dan sosok berbaju biru kembali menampakkan dirinya. "Apa maumu?" teriak si Mesta. Dia menangis histeris, melemparkan benda apapun di depannya ke arah sosok itu. "Aku hanya ingin hidup tenang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Tangisnya terdengar begitu pilu. Sosok yang biasanya diam dan hanya menatap, kini menyeringai. Mesta ingat kembali bagaimana perempuan itu pertama kali dia lihat. Begitu sangat menakutkan. "Tolong pergi dan jangan ganggu aku lagi." Teriakan kembali menggema. Mesta terus meronta. Tanpa dia sadari, ada orang yang memegangi pundaknya, meraih tangannya, dan membawanya ke dalam pelukan. "Shh, Loli pasti baik-baik saja." Bi Marni menenangkan si Mesta, membiarkan tangis memilukan, sampai dia tenang dan mampu menguasai diri kembali. Saat melihat jam dinding, sudah dini hari. Tidak menyangka malam yang dia lalui saat ini adalah malam panjang yang tidak ada habisnya. Setelah teror kematian beberapa para warga yang dipercaya disebabkan oleh serangan monyet, kampung Pasir Maung semakin mencekam. Menjelang petang saja, sudah tidak ada lagi aktivitas para warga. Anak-anak yang biasanya mengaji di musola kini meliburkan diri. Tidak ada ibu-ibu yang menghabiskan waktu bercengkrama di teras rumah. Suasana persis seperti zaman peperangan. Kali ini bedanya lawan mereka adalah binatang. Siapa yang dirugikan? Jelas si Mesta. Sedangkan Bilal dan Marni, mereka dianggap melakukan pesugihan monyet. Namun suasana mencekam itu tidak menyurutkan Mesta dan Gali dengan rencana mereka untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Baru sudah jelas kehabisan banyak darah karena kakinya terkena kapak, Li. Tapi pernahkah kamu tahu ada luka lain di tubuhnya? Gali memalingkan wajahnya, bukan untuk menghindari pertanyaan Mesta, melainkan lelaki itu tengah berpikir. Sepertinya salah satu petugas yang memandikan jenazah Barus memang menemukan ada luka di perutnya. Luka yang sama seperti yang ada pada luka Pak Jajang, tetapi tidak separah itu. Iya, memang ada seperti tertusuk sesuatu, tetapi tidak tajam. Jadi tusukannya itu seperti koyak. Tapi yang lebih parah bukan itu. Lukanya persis seperti tertusuk oleh taring. Wajar saja jika warga mengira kalau itu bekas gigitan monyet. Aku mengenal Loli dari dia bayi, dan kamu bisa bandingkan dengan melihat taring Lili sekarang. Taring sekecil itu mana mungkin bisa membuat korbannya mati. Lihat ini. Mesta menunjukkan tangannya yang sempat tergigit oleh Loli beberapa waktu yang lalu. Lukanya memang kecil, bekas gigitan monyet kesayangannya. Coba kita periksa CCTV. Kita lihat bagaimana Loli kabur dari kandang, sementara kandang itu terkunci. Mesta bersemangat. Entah mengapa pikirannya menjadi buntu, sampai tidak terfikirkan untuk mengecek CCTV. Padahal alat itu dipasang untuk memantau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar villa, seperti adanya bagai ayam ketika pertama kali Mesta datang ke tempat itu. Kini keduanya buru-buru memeriksa melalui laptop yang Mesta bawa dari kota. Semua kejadian yang tertangkap di CCTV sama sekali tidak terlihat ada keanehan di sana.
hanya kegiatan Mang Bilal yang membersihkan sekitar villa. Mesta yang bolak-balik mengurus kedua hewan peliharaannya. Juga sesekali orang yang lewat ke sekitar villa. Namun Mesta penasaran dengan rekaman terakhir ketika dirinya sudah berada di depan rumah Gali. Dari rekaman itu, Mesta berjalan tanpa ragu, melintasi kebun jeruk, lalu menghilang di antara tanaman jeruk yang ada di sana. Tidak ada Neneng Sindan yang mengajaknya untuk terus berjalan. Makhluk itu memang tidak kasat mata dan tidak bisa terlihat sekalipun oleh kamera. Sampai tadi malam Loli memang ada di tempatnya. Li, tahu nggak sih, saat aku lewat depan rumah Bu RT tadi, mereka lagi bisik-bisik, sepertinya lagi ngomongin aku. Dari mana kamu tahu kalau mereka sedang ngomongin kamu? Iya Li, soalnya pas aku mendekat, mereka langsung diam. Ada beberapa anak kecil yang ikutan mengobrol di sana. Mereka tampak ketakutan ketika melihatku. Mesta menghela nafasnya. Kejadian itu memang membuatnya terasa sesak. Memang rasanya menyedihkan. Dikucilkan hanya karena memiliki hewan peliharaan yang diduga menyerang para warga. Kamu pernah bilang kan, mereka dipindahkan ke sini karena mereka di sana juga sering kabur kan? Iya memang, nyerang sih enggak, tapi lebih ke nakut-nakutin, dan warga pada resah juga takut. Aku pikir di sini tidak sama seperti di Jakarta. Nyatanya sama saja. Punya peliharaan seperti monyet itu dianggap sesuatu yang salah. Bahkan dikait-kaitkan dengan mistis bukan? Tanya si Gali. Benar Li. Tidak ada yang didapatkan dari perbincangan antara Gali dan Mesta. Rekaman CCTV pun tidak bisa memberikan banyak petunjuk, sehingga rasa lelah seperti bertumbuk pada pundaknya. Mereka saling diam. Mesta hanya melihat kandang Loli yang kosong. Di sebelahnya ada Lili yang sedang meringkuk seperti biasa. Lagi-lagi obrolan keduanya harus diinterupsi dengan sebuah kejadian. Irwan, seorang pemuda dari kampung Pasir Maung, tergopoh-gopoh berlari menuju villa. Lelaki itu terengah-engah ketika sampai di ambang pintu gerbang. Ia terus mengatur nafasnya. Monyet, ada monyet di sana. Dia sedang menyerang Mang Dirman. Tanpa pikir panjang, Mesta dan Gali buru-buru melompat dari tempat duduknya. Mesta bahkan tidak sempat menyimpan laptop ke dalam villa. Dia berlari tunggang langgang tanpa alas kaki, mengikuti Irwan dan juga si Gali yang larinya sekencang itu. Hanya satu yang dia harapkan saat ini, segera sampai untuk menyelamatkan monyet kesayangannya. Tepat di tengah padang rumput dekat dengan sawah dan juga aliran air yang mengalir dari tanah wakaf, seorang lelaki membawa kayu panjang berusaha menghalau monyet yang tengah menyerangnya. Dari jarak beberapa meter, Mesta sudah mengetahui bahwa itu bukan Loli. Mang Diman berusaha terus untuk menyelamatkan dirinya. Kayu panjang yang dia bawa sebagai alat bantu berjalan saat menggembala kambing menjadi satu-satunya pelindung yang dia gunakan untuk menghalau serangan monyet itu. Mesta hanya bisa diam, melihat dari kejauhan, karena dia sendiri pun takut mendapatkan serangan. Sedangkan Gali dan Irwan berusaha mengusir monyet itu dengan membawa benda seadanya. Di tengah pertempuran sengit itu, monyet kecil yang lincah itu turun dari atas bukit yang kecil. Mesta tersenyum karena dia mengenali monyet itu. Loli menabrakkan tubuhnya hingga monyet besar bertaring itu terjelembab sampai terlentang di atas rumput.
terjadi pergulatan kedua makhluk kecil itu. Mesta menjerit-jerit minta tolong. Jika tidak diselamatkan, maka Loli akan kehilangan nyawanya. Monyet kecil dengan kalung bernama dan rantai pada pinggangnya itu membabi buta menyerang monyet yang ukurannya lebih besar. Mesta baru menyadari keberadaan Loli di sini. Monyet itu menyelamatkan Mesta dari serangan monyet besar. Loli juga berusaha untuk melawan monyet bertaring itu agar tidak terus menyerang warga. "Gali, tolong Gali, tolong Loli Gali." Mesta terus menjerit. Kedua telapak tangannya sesekali menutup wajahnya karena tidak tega melihat Loli digigit dan juga dicakar-cakar. Mesta hendak maju untuk melerai pertarungan mereka. Sayangnya tangan kurus Mesta dicekal oleh Gali. Bersamaan dengan itu, letusan senapan angin menggema di udara. Kejadian itu disusul dengan jeritan Mesta. Irwan dan juga si Gali buru-buru menjauh. Kini Loli terkapar dan monyet bertaring itu berhasil melarikan diri. Tepat di kening antara kedua bola mata yang membuka, terdapat luka tembak dengan tetesan darah. Jeritan Mesta membuat semua orang berkerumun, termasuk pemuda yang membawa senapan angin. "Ngapain kumpul di sini? Kejar monyetnya. Itu yang sudah menyelakai warga!" teriak si Mesta. Dia tidak rela monyet kesayangannya dituduh dan dibunuh dengan cara yang sadis. Kini sebagian warga yang berkumpul berusaha mengejar kemana arah pelarian si monyet bertaring. Sementara itu Gali hanya menatap jauh ke arah bukit. Tatapannya nyaris sama seperti Mesta, penuh amarah dan juga penyesalan. Suasana hati Mesta tidak membaik sama sekali. Tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sini. Beberapa kali bokor di ruangan tengah villa terjatuh, tetapi tidak dia gubris. Mesta tahu benar siapa pelakunya. Hantu tidak jelas yang sok misterius. Dalam pembaringannya, dia hanya mengeluk kalung yang selalu dikenakan oleh Loli. Air matanya terus saja berjatuhan sampai membasahi bantal alas tidurnya. "Mesta, makan dulu sayang." Bik Marni berusaha membujuk gadis yang tengah murung itu. Berniat menjemput bahagia dengan memulai hidup baru di Pasir Maung. Mesta malah mendapatkan kedukaan yang tiada tara. "Mesta tidak lapar, Bi." "Jangan begitu Mesta. Makanlah walau sedikit, nanti kamu sakit. Kami harus bilang apa sama ayahmu?" "Loli kelaparan kali ya, Bi. Dia sekarang makan apa, Bi?" Mesta terus meratapi kepergian si Loli. Baginya sakit dikhianati oleh Aziz tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan si Loli. Tidak hanya Mesta saja yang murung dan juga terpuruk, tetapi Lilis sebagai saudara kembar Loli ikut merasakan kesedihan dengan terus melolong dan juga menangis. Padahal Lili biasanya lebih tenang, jarang mengguncang-guncang kandang seperti si Loli. Tapi kali ini, apa yang dia lakukan sampai berisik sungguh mewakili perasaannya. Jika sudah begini, mau tidak mau, Mesta harus bangkit dari tempat tidurnya. Dia akan membuka kandang Lili, kemudian memeluknya, sampai monyet itu benar-benar tertidur di pangkuan si Mesta. Meski begitu adanya, kejadian ini juga menyadarkan para warga bahwa pelaku teror yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia bukanlah si Loli, tetapi monyet bertaring yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Monyet yang sama yang menyerang Mang Bilal dan juga Bik Marni ketika hendak melakukan ritual.
Hari demi hari setelah kematian si Loli, sama sekali tidak pernah ada lagi kejadian janggal dan juga menakutkan. Namun meski begitu, masyarakat tetap waspada dan tetap tidak keluar rumah pada petang dan senja. Aktivitas pengajian masih dihentikan. Bahkan para petani yang biasanya pergi ke sawah dini hari demi memetik hasil kebun, kini tidak berani. Mereka selalu menunggu matahari terbit, lalu barulah mereka pergi ke kebun. Namun lama-lama semua ketenangan dan juga ketakutan menjadi sirna juga. Aktivitas yang sempat terhenti kini dilakukan kembali. Rasa takut sudah tidak ada lagi. Bahkan Mesta pun sudah lama tidak melihat keberadaan Nenek Sinden. Setelah semua ketakutan yang terjadi di kampung Pasir Maung telah sirna, pada akhirnya Mesta bisa menikmati liburannya dengan baik. Di pagi hari dia melihat para petani berduyun menuju sawah. Sesekali Mesta juga membantu bibi dan juga pamannya untuk memanen jeruk-jeruk. Tidak hanya itu, sepulang memberikan penyuluhan tentang petani kepada warga, Gali biasanya mampir ke villa, membawa hasil panennya, entah itu buah-buahan ataupun sayuran. Dengan senang hati, lelaki itu akan memberikan makanan-makanan itu kepada Mesta. Lalu keduanya akan berbincang sampai sore tiba. Sayangnya kedekatan antara Gali dan juga si Mesta benar-benar ditentang oleh Mang Bilal. Lelaki itu akan marah-marah jika melihat Mesta sedang berduaan dengan Gali. Meski sesungguhnya Mang Bilal tidak memiliki keberanian untuk melarang Gali secara langsung. Mesta, jangan mentang-mentang Gali itu kuliah di kota, terus kamu mendekati dia atau mau didekati sama dia. Mamang tahu benar, dia itu bukan orang baik, ujar Mang Bilal. Jangan suka menuduh, Mang. Gali itu baik. Obrolan kami juga nyambung kok. Kalau bukan karena dia, masyarakat tidak akan percaya bahwa yang kemarin meneror itu bukanlah si Loli. Kalau bukan karena Gali juga, aku tetap sedih meratapi kepergian Loli. Mang Bilal mendengkus. Sayangnya Mesta bukan putrinya, jadi dia tidak bisa melarangnya lebih jauh. Cukup memberikan peringatan. Mang, kira-kira yang melempar bangga ayam ketika Mesta baru datang ke sini siapa ya, Mang? Mesta tiba-tiba teringat kejadian ketika pertama kali dia datang ke villa. Rasanya baru kemarin, dan bau amis dari darah yang tercecer di lantai masih terasa jelas di penciumannya. Jangan ungkit-ungkit sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang kita di sini sudah aman. Warga juga sudah tentram. Meskipun monyet yang jahat itu belum juga ditemukan, tapi kami pastikan dia tidak akan kembali lagi, jawab Mang Bilal. Apa jaminannya kalau dia tidak akan kembali lagi? Ujar si Mesta. Kami yakin itu bukan sekedar monyet biasa seperti Loli dan Lili. Ada pesugihan yang memuja monyet. Ketika melakukan pesugihan itu, maka sebagai perjanjiannya, si pelaku akan diberi monyet untuk dipelihara dan tentu saja akan meminta tumbal. Mang Bilal mengipasi wajahnya yang penuh dengan keringat. Jadi, orang sini ada yang melakukan pesugihan, gitu, Mang? Tanya Mesta semakin penasaran. Biasanya orang yang ikut pesugihan monyet, tingkah lakunya juga akan sama seperti monyet. Wajahnya mirip monyet, bukan mirip dari lahir, tetapi lama-kelamaan wajah itu akan menyerupai monyet itu. Ciri-ciri lainnya
Orang itu biasanya suka bicara sendiri, dan juga aroma tubuhnya bau seperti busuk. Meskipun memakai parfum satu botol, itu tidak akan bisa menutupi baunya. Dan di kampung ini, tidak ada sama sekali warga yang seperti itu. Semua tampak terlihat normal, tidak ada yang wajahnya menyerupai monyet, apalagi berbau busuk dan suka bicara sendiri. Mesta manggut-manggut. Ternyata memang ada kejadian seperti itu. Perempuan itu tidak menyangka Mang Bilal tahu banyak tentang dunia gaib seperti ini. "Mang, tapi kalau Neneng Sinden?" tanya si Mesta. "Dia itu seperti pertanda bahwa kejadian buruk akan menimpa warga sini. Itulah sebabnya ritual perlu diadakan untuk jaga-jaga. Sayangnya kemarin ritualnya telah gagal dan kejadian buruk itu tetap terjadi." "Neneng Sinden beneran mati ditumbalkan, Mang?" tanya si Mesta. "Kenapa kamu penasaran sekali sama dia, Mesta?" Soalnya aku beberapa kali didatangi. Perasaanku saat bertemu dia seperti saat bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Hatiku tergerak untuk terus mengikutinya kemanapun dia pergi, meski akhirnya aku tidak dapat apa-apa selain kehilangan sosok itu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan pingsan. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Ubi sama kopi keburu kering. Ayo, kalian makan dulu." Marni kembali menengahi obrolan antara Mang Bilal dan juga si Mesta, perempuan separuh usia itu. Kemudian berjalan menuju tempat di mana Lili terikat. Dia memberikan ubi jalar yang sudah digoreng beberapa potong. Sama halnya seperti Mesta, Lili sudah terlihat jauh lebih baik dan menerima kepergian saudara kembarnya. Ubi yang Mesta makan rasanya begitu manis dan pulen, dibalut dengan goreng tepung yang crispy dan gurih. Mesta menikmati panganan tradisional ini sambil melihat pemandangan depan villa. Pemandangan yang nyaris terlihat tidak indah ketika kejadian-kejadian mengerikan terjadi di sana. Barulah sekarang Mesta menyadari betapa indahnya pemandangan itu. Hamparan sawah yang hijau, berpagar pohon kelapa di beberapa sisi. Jauh di seberang persawahan itu, Mesta melihat sebuah bangunan berwarna putih. Konon bangunan itu merupakan tempat tinggal seorang penjajah Belanda yang kini dijadikan villa oleh keturunan. Seiring bertiupnya angin siang itu, Mesta berharap ketenangan yang dirasakan saat ini bukanlah ketenangan sementara. Malam demi malam, Mesta lalui dengan suasana tenang. Sayangnya benar saja harapannya bahwa ketenangan ini bukanlah ketenangan sementara. Ternyata tidak terkabul sama sekali. Di tengah malam ketika Mesta tengah tertidur dengan lelap, dia terbangun karena dikejutkan oleh suara benda jatuh dari ruang tengah villa. Suara yang sama seperti ketika bokor tempat Siri terjatuh dari tempatnya. Mesta mengeratkan selimut pada tubuhnya. Dia berusaha untuk tidak menggubris apa yang sedang terjadi saat ini. Tidur adalah solusi yang baik untuk melupakan dan mengabaikan hal-hal di luar nalar yang terjadi di tempat itu. Namun tidak hanya itu, angin kencang kembali berhembus. Kejadiannya sama persis ketika Neneng Sinden datang mengunjunginya. Tiba-tiba dia merasa khawatir. Kedatangannya benar-benar sebagai pertanda akan terjadi malapetaka lagi di kampung itu. Namun sekuat apapun Mesta mengabaikan apa yang dia dengar dari luar kamar. Pada akhirnya dia menyerah.
Diraihnya kacamata yang tersimpan pada nakas samping tempat tidur. Perlahan dia melangkah menghampiri ruang tengah yang lampunya dibiarkan menyala. Bokor yang terbuat dari kuningan itu sudah berada di bawah, diikuti dengan foto keluarga yang biasanya tergantung rapi di atasnya. Kacanya sudah pecah. Salah satu sisi bingkainya telah patah. Mesta tidak langsung membereskan barang-barang itu, melainkan melihat ke arah dapur tempat di mana Nenek Sinden biasanya menamakan diri. Dan benar saja, sosok itu sudah berada di ambang pintu, seakan mengajak Mesta untuk melewati pintu itu dan keluar mengikuti kemana dia pergi. Kali ini tidak melewati pagar pembatas antara kebun jeruk dan juga pemukiman warga. Nenek Sinden berkeliling di sekitar kebun jeruk, lalu berjalan di sekitar pematang kolam menuju Siracai, atau sumber air tempat di mana keluarnya mata air yang dialirkan menuju kolam besar dan lahan-lahan milik warga. Mesta terus berjalan mengikutinya sampai ke hilir. Sayangnya ketika sampai di hilir, di mana air dari kolam besar tersebut dialirkan menuju tempat yang lebih landai, sosok Nenek Sinden menghilang begitu saja. Yang membuat penasaran sebelum sosok itu menghilang, dia menatap Mesta dengan tatapan penuh pengharapan. "Jika ada yang ingin kamu sampaikan, sampaikanlah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang ingin kamu mau," Mesta berucap. Kemudian dia berusaha mencari sosok itu sekali lagi. Namun ternyata dia sudah hilang. Kali ini Mesta tidak pingsan seperti biasanya. Rasa takut dalam dirinya pun tidak begitu besar. Entah ada dorongan apa, Mesta meyakini bahwa Nenek Sinden bukanlah makhluk yang jahat. Ada sesuatu yang harus dia pecahkan. Mesta semakin yakin kedatangannya bukan hanya pertanda bahaya, melainkan sebuah petunjuk yang harus Mesta pecahkan, agar semua misteri yang ada di tanah wakaf ini bisa diselesaikan dengan baik. "Jika aku bisa membantumu, aku berjanji akan kembali," ucap si Mesta, seakan-akan dia berbicara pada seseorang. Meskipun di hadapannya hanya hamparan sawah, di sebelahnya kolam dan suara-suara di sekitarnya hanya gemercik air yang dialirkan dari kolam tersebut. Sebelum perempuan itu kembali ke villa, dia mengucap janji itu. Lalu perlahan-lahan dia berjalan mundur dan berbalik setelah beberapa meter. Langkahnya tergesa. Dia takut ada sesuatu yang menyerangnya di malam hari ini, mengingat monyet yang sudah menyerang Loli belum juga ditemukan. Semalaman Mesta tidak bisa tidur. Jika memang benar Nenek Sinden datang sebagai petunjuk, maka monyet bertaring itu akan datang lagi dan menyerang para warga. Namun jika benar monyet itu kiriman dari orang yang melakukan pesugihan, maka kali ini dia kembali untuk meminta tumbal. Yang Mesta tahu orang-orang yang melakukan pesugihan itu akan mencari tumbal lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin inilah saatnya mereka kembali. Dan bersambung, siapakah sebenarnya yang melakukan pesugihan monyet itu? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.